Allah yang maha suci, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha agung. Mungkinkah dia merendahkan diri jadi kayak manusia? Nggak mungkin. Allah itu nafsiyahnya wujud. Allah ada sebelum kata ada itu ada, dan Allah akan tetap ada walau kata tiada sudah tidak ada. Lalu nanti ada yang namanya salbiyah. Apa itu salbiyah? Menafikan yang tidak layak untuk Allah. Mungkinkah Allah bisa jadi kayak manusia? Mukhalafatul lil hawadis. Artinya Allah itu tidak mungkin sama dengan makhluk. Laisa kamislihi syai'un fil ardi, tidak ada yang menyerupai di muka bumi. Ustadz, Gitu. izin Ustadz. Siap. Izin Ustadz. Ya. Ada Bang Zuma. Assalamualaikum. Siap. Assalamualaikum. Guru Rendah. Bang Zuma, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadzku, Masya Allah. Ustadz yang saya banggakan. Semalam saya cerita beliau, udah turun ternyata. Nasi goreng lapar itu sama bini. Allahu Akbar. Iya ya, Masya Allah. Adik-adik sekalian ya. Dan juga tamu Zuma, kita lanjut, ini Bang Zuma. Dinda Jimmy. Masya Allah luar biasa. Kalau Ustadz saya ini ngomong mudah dicerna, data-datanya luar biasa. Mohon izin. Ini adik kita Jimmy ini dari agama apa? Katolik. Ya, dibuka mute-nya Jimmy. Dari Kristen. Iya Pak. Pengikut Paulus berarti ya. Pengikut Ya jadi bukan pengikut Paulus. Kalau pengikut Yesus itu pasti cerdas-cerdas dalam hal memahami, menyikapi perkataan Yesus. Tapi kalau pengikut Paulus itu tanda-tandanya masih Kristen sampai hari ini. Kalau pengikut Yesus itu insya Allah sudah mu'alaf. Tapi kalau pengikut Paulus susah. Kenapa demikian? Karena Paulus itu memiliki prinsip di dalam mencari pengikut. Coba dibaca di dalam 2 Korintus 10 nomor 5. Paulus berusaha keras kemudian untuk membunuh pemikiran manusia. Atau di 1 Korintus 1 nomor 19. Di sana dikatakan bahwasanya apolemi, sophia, soposkai, sunesos, ateteo. Itu kalau kita belajar di STT itu pasti tahu. Apa kata Paulus di sana? Aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Itu pengakuan Paulus tuh. Itu pengakuannya. Makanya orang Kristen kalau ditanya 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Jawabnya berapa? Kalau orang Kristen 1. Jawabnya 1. Kenapa? Kecerdasan dihilangkan. Pemikiran orang-orang yang cerdas itu dilenyapkan. 1 Korintus 1 nomor 19. Maka masuk menjadi pengikut Paulus, wajib hukumnya jangan menggunakan akal. Berbeda dengan Al-Quran, berbeda dengan pengikut Nabi Muhammad. Wajib hukumnya pakai akal. Sementara senjata untuk menaklukkan dunia, menaklukkan semua apa yang ada di atas muka bumi itu adalah akal. Orang menemukan komputer, menemukan pesawat, menemukan elektronik, itu akal. Sementara Paulus, jangan pakai akal. Aku akan melenyapkan, aku menghilangkan. Juga diterangkan dalam 2 Korintus 10 nomor 5. Dikatakan begini. Kami mematahkan setiap siasat orang yang merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Ini terjemahan keliru. Terjemahan yang dibuat-buat oleh orang Indonesia. Terjemahan aslinya itu tidak begitu. Yang aslinya adalah aku membinasakan setiap pemikiran manusia yang merubuhkan semua kubu. Ketinggian pengetahuan akan Tuhan kami akan rubuhkan, kami akan tahan, kami akan taklukkan kemudian untuk menuju kepada ketuhanan terhadap Yesus. Itu arti yang sesungguhnya. Jadi maksudnya pengetahuan, pemahaman, kecerdasan, hikmat akan dimatikan untuk menggiring orang menuju kepada ketuhanan Yesus. Itu fakta tertulis secara original teks di dalam kitab 2 Korintus 10 nomor 5. Jadi gimana ya? Itu masih ada di dalam terjemahan lama, itu masih ada terjemahan yang masih jujur. Tapi terjemahan baru ini betul-betul jauh dari arti yang sesungguhnya dari original teks. Jadi itu pembandingnya Dinda Jimmy. Cobalah
Cobalah, Yesus itu Tuhan. Ya Tuhan. Dia manusia atau bukan? Manusia. Tuhan itu manusia, bukan manusia. Yang dilahirkan Maria apa? Manusia. Yang dilahirkan Maria apa? Manusia. Manusia yang dilahirkan Maria? Iya. Siapa Tuhanmu? Yesus. Dia manusia? Bukan. Kenapa bisa kayak gitu? Ada apa ini? Belum lagi konsep muncul. Yesus 100% manusia dan juga 100% Tuhan. Ini apa? Bagaimana mungkin satu cincin dalam waktu yang bersamaan, cincin ini 100% emas dan juga 100% karet? Apa yang bisa menerima itu? Apa yang bisa menerima? Orang yang sudah mati akalnya. Makanya tidak boleh berakal. Kalau mau menjadi Kristen yang taat, saya ulang, kalau mau menjadi Kristen yang taat, tinggalkan akal. Wajib, tak bisa tidak. Bagaimana mungkin kemudian Anda mengangkat kedua tangan, berdoa, oh Tuhanku Yesus Kristus. Berdoa kepada siapa? Anaknya Maria. Maria pernah nggak berdoa kepada anaknya? Yahya Pembaptis pernah nggak berdoa kepada sepupu sekalinya? Nikodemus, Yudas, Simon pernah nggak berdoa kepada adiknya, kepada kakaknya Yesus? Nggak ada. Sepupu sekalinya Yesus nggak pernah berdoa ke Yesus, emaknya nggak pernah, bapak tirinya nggak pernah. Orang Kristen di Indonesia malah berdoa kepada Yesus. Ini ilmu dari mana? Ilmu dari Bapak Paulus. Kenapa bisa demikian? Karena Paulus kedatangan makhluk. 20 tahun setelah Yesus terangkat, ada makhluk datang mengaku, akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, makhluk inilah yang membimbing Paulus menulis 13 buku. Roma, Filipi, Efesus, Galatia, Timotius. Inilah yang membimbing Paulus. 70 tahun setelah Yesus terangkat ke langit, muncul lagi makhluk itu. Mengaku bintang timur kepada penulis kitab Wahyu. Nah, inilah yang menggiring Kristen untuk menjadi penyembah manusia bernama Yesus. Makanya saya katakan, Kristen yang taat pasti pengikut Paulus. Pengikut Yesus pasti sudah mu'alaf. Itu dulu. Kalau pengikut Yesus yang benar pasti mu'alaf. Kalau pengikut Paulus yang taat pasti masih Kristen. Itu dari saya. Terima kasih. Silakan kembalikan ke guru kita. Masya Allah. Bro Jimmy dulu mungkin Bang Zuma. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Dinda, silakan. Buka mute-nya silakan. Ya, terima kasih Bapak Juma, bahkan semua yang ada di sini, Bapak Pandi. Nah, tadi saya sudah menarik ini kesimpulan bahwasannya kalau ada misalnya suatu kelompok yang tidak mengenal, karena kan kita tahu ya Indonesia ini yaitu tadi banyak belum ini dimasuki oleh agama-agama, jadi masih percayaan suku. Jadi katanya tadi apabila pun mereka berbuat jahat gitu, yang seperti tadi itu membunuh dan lain-lain sebagainya, karena memang mereka belum dikirim seorang yang mengabarkan atau rasul begitu atau menyampaikan agama. Tetapi penting tadi katakan turunan Adam, mereka juga ini diselamatkan gitu. Disebutnya fatrah, Jimmy. Disebutnya fatrah. Artinya fatrah itu mengenai masalah nanti dia ke surga atau ke neraka, itu urusan Allah. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Selagi dia itu meyakini walaupun orang pedalaman dan belum ada kemasukan dakwah tentang masalah Islam, selagi dia meyakini alam antariksa semua ini ada yang menciptakan, maka itu kategori iman, Bang Jimmy. Mengenai masalah dia nanti membunuh apa, karena fitrahnya manusia itu kan kita hal-hal yang nggak enak aja, dikecil aja itu ada bau, dia pasti ninggalin, apalagi sampai membunuh. Nah, itu tetap nanti diproses semua di hadapan Allah. Mengenai masalah di pedalaman belum ada kategori Islam masuk, atau dia sudah masuk Islam, tapi informasi Islam yang masuknya itu fobia, yang ibaratnya dia itu hal-hal yang salah. Itu juga bisa dikategorikan fatrah, karena dia belum mendapat informasi yang baik dan benar. Begitu, Bang Jimmy. Maka ketika ada oknum yang salah menjalankan agama, jangan salahkan agamanya, salahkan oknumnya. Oke, Bang Jimmy paham sampai sini? Ya, paham Pak. Siap.
Ya silakan Jimmy, kalau mau bertanya lagi silakan. Kebetulan ada Bang Zuma ini, silakan Bang Jimmy. Brother Jimmy, Dinda Jimmy, silakan. Ya, terima kasih sebelumnya. Sekali lagi mungkin karena ini Pak, mohon maaf juga karena saya juga ada nanti mau ada ini urusan sebentar. Jadi nanti mungkin ini pertanyaan terakhir saya. Bukan bermaksud juga untuk meninggalkan live ini, bukan, mohon maaf juga. Saya juga senang udah bisa belajar. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Nanti kapan waktu bisa datang masuk lagi karena saya akan dapat VIP ya. Ya. Terima kasih tadi untuk jawabannya. Luar biasa, saya juga ternyata begitu ya. Ini pandangan-pandangan yang ada. Ini Pak, tadi kan saya menarik juga ini. Menariknya tadi kan kalau akil balik dikatakan kalau kita laki-laki yang sudah mimpi basah, nah itu meskipun dia di agama kita yang Islam, terus dia sebelum dia mimpi basah, dia mati, dia katanya ke surga gitu, dia selamat karena belum akil balik ya. Nah tapi itu kan kalau untuk laki-laki, kalau untuk perempuan itu bagaimana Pak? Terima kasih. Ya, kalau perempuan itu namanya udah datang haid, gitu loh. Jadi kalau perempuan itu sudah haid, menstruasi, Bang Jimmy. Karena kalau laki-laki enggak. Emang kamu menstruasi, Bang Jimmy? Enggak kan? Ketawa Bang Jimmy. Gitu. Enggak. Jadi Bang Jimmy, kalau perempuan itu menstruasi, kalau dia sudah menstruasi, berarti dia sudah akil balik. Karena posisinya dia akal sudah terbuka. Nah, nanti masalah posisi sudah akil balik, namanya udah balik, udah balau. Artinya dia udah bisa membedakan mana baik, mana benar, ya, mana yang salah, mana yang tidak nyaman. Nah, disitulah nanti posisinya, disitu ketentuan hukum sudah berlaku kepadanya. Maka tergantung kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yahudiyan aw nasraniyan aw majusian. Semua anak Adam itu terlahir, walaupun dia bapak ibunya Kristen, Yahudi, Majusi, ya. Kalau dia posisi belum akil balik, ya. Nah itu posisi nanti Allah yang akan menempatkan dia di posisinya yang Maha Rahman ini, ya. Maka disinilah ketika Bang Jimmy sudah disekolahkan, ya, sama orang tua sebagai rasa tanda kasih sayangnya kepada ayah ibu, gunakan akal untuk mencari kebenaran Bang Jimmy. Habis itu nanti sampaikan diri ayah ibu untuk berpikir supaya baik dan benar. Itu Bang Jimmy, ya. Silakan Guru Nda kalau mau ditambah. Ya itu sudah full itu, udah nggak lagi ditambahin itu. Gampang kali diterima, dicerna. Jadi laki mimpi basah, wanita haid. Setelah itu maka kaidah hukum berlaku untuk mereka. Sebelumnya kagak. Siapapun itu, agama apapun itu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya umur Jimmy sekarang ini masih 7 tahun ya belum kena hukum meskipun Kristen. Tapi sekarang kan udah berapa tahun? 12 tahun? Enggak. Udah pernah 27 ya. Oh 27. Berarti sudah mimpi basah. Oh sudah. Mimpi basah dia udah nyemplung ke jurang, udah ke laut udah Bang Jimmy dah. Iya berarti sudah mulai masuk dalam kaum kafir, berarti udah tergolong kaum kafir. Kaum kafir itu, kaum kufur itu adalah kaum yang meninggalkan perintah-perintah. Kan cuma ada 2 kelompok di atas muka bumi ini. Yang pertama mereka yang taat, yang kedua mereka yang ingkar. Taat kepada Tuhan pencipta alam semesta, dan yang kedua ingkar. Nah kalau mau taat kepada pencipta masuk menjadi muslim. Kalau mau ingkar, tidak mau diatur, silakan ke Kristen. Bukti ibadah apa yang dilakukan oleh Kristen itu karena perintah Tuhan pencipta langit dan bumi? Ada. Carikan saya satu aja. Minggu tak ada perintahnya. Apalagi Natal tak ada perintahnya. Apalagi di Kristen memperingati kenaikan Yesus tak ada perintah. Memperingati kematian tak ada perintah. Apalagi di mana tidak makan babi tak ada perintah. Nggak ada. Tidak bersunat tak ada perintah. Tidak ada satupun aspek prosesi prosesi sembahyang yang dilakukan oleh orang Kristen itu merujuk kepada perintah Tuhan. Tak ada.
Jadi aturan-aturan itu dibuat sendiri. Makanya Yesus mengatakan, benarlah nubuat Yesaya tentang kalian. Kalian memuji aku dengan mulut kalian, tapi perintah manusia yang kalian lakukan, yang kalian hafalkan. Hari Minggu itu dihafal. Ini hari apa? Hari Sabtu. Oh, besok Minggu berarti gereja. Itu sudah dihafal itu. Tapi bukan perintah Tuhan. Berbeda kalau umat Islam. Jumat perintah, Maghrib ada perintah, Isya ada perintah. Semua unsur ibadah di dalam Islam itu ada perintahnya. Dan itu Yesus sudah katakan, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika ia datangnya itu seorang penghibur, seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu yang belum sanggup kamu tanggung hari ini, yaitu tentang kebenaran, keadilan, dan penginsapan dunia akan dosa. Siapa beliau? Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan di dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Nah, sekarang mana yang lebih baik hidup keagamaannya? Islam atau Kristen terhadap Yahudi? Yahudi sholat 3 kali dalam sehari. Kristen? Oh, kami lebih banyak Bang Subah. Mana perintahnya? Mana dalilnya? Kalau orang Yahudi kan 3 kali. Lebih baik umat Islam 5 kali minimal. Itu wajib. Yang lainnya belum lagi yang lainnya. Apalagi yang ahli ibadah, yang ahli sholat duha, sholat tahajud, sholat sunat. Nah, itu sholatnya lebih banyak lagi. Berarti lebih sempurna dari agama sebelumnya, yaitu agama Yahudi. Kristen nggak ada lagi. Oh, 1 kali seminggu itu pun cuma pergi nyanyi-nyanyi. Itu. Nah, sementara Yesus mengatakan Matius 5 nomor 20, wajib hukumnya agamamu lebih baik, lebih sempurna daripada ahli Taurat jika mau masuk surga. Itu kata Yesus, bukan kata kita. Yesus yang mengatakan itu. Maka periksa diri, apakah Islam atau Kristen yang lebih baik dari hukum-hukum yang datang kepada Bani Israel. Seperti itu. Silakan. Terima kasih banyak. Oke. Mungkin ada kegiatan. Terima kasih Pak Pandi, Pak Juma, Pak Bejo, Pak alumni, Bentar, Pak Muhammad, Pak April. bentar Bang Jimmy. Oh bentar, iya, Bang iya, Jimmy. iya, iya. Itu kan tadi kan di surah Al-Isra ayat 15 sudah clear ya. Allah tidak akan mengadab suatu kaum yang mana kaum itu belum diutus seorang rasul pemberi peringatan. Jadi tidak akan diazab oleh Allah. Lalu begini Bang Jimmy, kalau di dalam Kristen gimana Bang Zuma? Orang suatu kaum di pedalaman sana tidak pernah mendengar soal Yesus misalnya. Ya, tidak tahu Yesus ini Tuhan dan Juru Selamat, begini dan begitu. Lalu mati. Gimana nasibnya tuh kira-kira Jimmy? Enggak diampuni dosanya gitu maksudnya kan, Romo. Iya, dia belum tahu bahwasanya Yesus itu telah mati menebus dosa gitu. Belum tahu informasi seputar itu. Lalu dia itu mati gitu. Gimana nasibnya si kaum itu di pedalaman itu, Jimmy? Kalau menurut iman kamu? Saya jawab, boleh saya bantu ya? Monggo. Di dalam Matius 28 nomor 19 dan juga kitab Markus 16 sampai nomor 20. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Sebenarnya orang Kristen ini adalah orang yang tidak pernah taat kepada perintah Yesus. Yesus mengajarkan perintahkanlah Injil kepada seluruh makhluk. Kucing juga makhluk, ayam juga makhluk, tikus juga makhluk, biawak juga makhluk. Apalagi monyet juga makhluk, gajah, semua makhluk. Tapi saya belum pernah melihat ada pendeta atau pastor ya menginjili ayam. Kenapa? Karena di situ tak ada perpuluhan. Padahal ini perintah Yesus. Ini perintah Yesus. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk.
Mana pendeta-pendeta ke kebun binatang? Kumpulkan peternakan-peternakan ayam ini, jadwalkan, wahai peternak ayam, sampaikan kepada mereka, saya pendeta ini, Bom-Bom, mau datang ke peternakan ayammu untuk penginjilan. Ayo. Itu harus dilakukan. Karena mereka ini adalah orang yang tidak taat. Pendeta, pastor ada orang tidak taat. Mereka adalah anti Yesus berarti. Matius 28 nomor 20. Dan beritakanlah dan perintahkanlah kepada mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Apa perintah yang kuperintahkan kepadamu? Injili seluruh makhluk. Apakah dilakukan oleh pendeta? Tidak. Kenapa? Karena tidak ada duit di situ, tidak ada fulus. Kecuali sudah putus asa, menyurat ke peternakan sapi. Bapak yang terhormat, pemilik peternakan sapi, perintah di dalam Bible, kami harus melakukan penginjilan kepada binatang yang Anda ternak berupa sapi, supaya sapi Anda tidak kena penyakit, tidak kena penyakit ini, bla 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 bla, tidak penyakit apa, flu ayam, flu monyet, flu babi. Maka kami jadwalkan tanggal sekian. Berapa duit? Kami akan adakan penginjilan. Tapi berapa duit? Bisa nggak sapi-sapi itu bayar per puluhan? Kalau itu sudah distempel persetujuan, pendeta pasti akan rame-rame melakukan penginjilan terhadap sapi, kambing, ayam, dan apapun yang menjadi binatang atau makhluk. Itu fakta. Dan satu lagi, setan juga adalah makhluk, jin juga adalah makhluk. Silakan pendeta-pendeta, siapkan diri Anda untuk melakukan penginjilan kepada setan. Apakah sudah dilakukan? Inilah artinya bahwa agama tidak terpola. Kalau ini data-data tambahan, nah itu derita Kristen. Tapi buktikan dong, kalau Anda itu pengikut Yesus, ketika ada perintah, beritakan Injil kepada seluruh makhluk, kami ingin melihat. Kami ingin melihat pendeta, pastor, Gilbert, siapa lagi pendeta-pendeta yang hebat? Ya, Manu Bulu, siapa lagi yang hebat-hebat? Lusuri Lubis, Bom-Bom, silakan buktikan kita, videokan kepada kami Anda sedang melakukan penginjilan kepada ayam. Maka pada saat itu juga kami akan berkongkol-kongkol kumpul duit, membikin rumah sakit jiwa terbesar untuk menampung para pendeta dan pastor. Kenapa? Mereka sudah mulai gila, gitu. Saya kira begitu tambahan dari saya. Makasih. Ya, jadi jawabannya di dalam Bible nggak ada ya Bang Zuma ya? Ada. Kuulang lagi. Ini cari masalah ini. Bertanya bukan yang saya maksud. Ada. yang saya maksud gini, Bang. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptis, yang tidak percaya hukum. Hukum maksudnya. Bandel kali ini. Dihukum. Bertanya lagi, kulkas turun kau. Turunkan, Bang. Masalahnya walaupun berbuat baik, walaupun tidak berbuat baik, tetap kena hukum, kan gitu. Karena tidak percaya doang. Gitu. Bentar dulu Bang Zuma. Ya, bertanya lagi. Gimana caranya pendeta Bom-Bom misalnya menginjili semut? Atau gini mungkin bahasanya. Uskut anta makoli ya Bom-Bom gitu mungkin ya. Uskut anta makoli ya semut. Aduh, parah. Tapi itu ada di dalam Markus 16:17. Tanda-tanda orang yang percaya itu bisa berbicara dengan menggunakan bahasa asing, mengerti bahasa asing. Jadi mereka ini wajar, pendeta-pendeta ini memang dikasih jalan untuk penginjilan kepada ayam, kepada kambing, karena hanya pendeta pastor inilah yang mengerti tentang bahasa-bahasa asing, termasuk bahasa binatang. Itu. Tapi Bom-Bom tidak mau, karena kenapa? Di situ tak ada pulusnya. Percuma semut diinjilin, kenapa nggak bisa kasih pembeli beras? Itu dia. Atau dia juga nggak percaya Bang Juma, makanya dia nggak bisa jadinya. Iya itu dia, makanya nggak percaya ya, karena dites minum racun nanti dia. Kalau percaya kan bahaya. Bisa. Iya, udah jangan bertanya lagi. Itu Jimmy ya, kalau dalam Islam orang-orang itu tidak akan diazab oleh Allah karena orang-orang itu belum mendengar tentang Islam. Itu Jimmy, itu adilnya Allah.
Ajak orang tua Bang Jimmy, saudara-saudara, kakak, adik untuk berpikir. Jangan cuman kamu berpikir sendiri saja. Kalau kami, Bang Zuma, Unirifa, Fandi, dan semua para guru-guru di sini, karena Rahman dan Rahimnya Allah. Saya pribadi, Bang Zuma dan Unirifa, ini karena rahmatnya Allah. Kita masuk surga karena rahmat Allah. Kita bisa punya ilmu karena rahmat Allah. Kita bisa bertemu di sini Bang Jimmy dengan Bang Zuma, ini karena rahmatnya Allah. Karena kasih sayangnya Allah. Kita bisa mendapatkan kebenaran itu karena rahmat Allah. Maka Bang Jimmy, mulai detik ini, mulai hari ini, kalau Bang Jimmy memang sudah mulai bertanya-tanya, jangan cuma nanya sendiri. Ngobrol sama ayah dan bunda yang kamu sayangi, yang kamu cintai. Kamu udah disekolahkan sampai besar seperti ini. Ajak ngobrol, ajak diskusi dengan baik. Itu sebagai tanda cinta sama mereka, sama kakak-kakak. Jangan sendiri kalau untuk mencari kebenaran Bang Jimmy. Bukan mencari pembenaran ya Bang Jimmy, bukan, nyari kebenaran. Oke, Bang Jimmy? Itu saran saya. Pesan terakhir untuk Jimmy nih, pesan terakhir untuk Jimmy. Jimmy, kalau mau selamat, jadilah Islam. Jangan jadi Yahudi, jangan jadi Kristen. Karena Islam inilah yang paling selamat, Islam inilah yang paling aman. Mau Yahudi yang benar, Islam masuk surga. Karena umat Islam beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Tauratnya Nabi Musa. Mau Kristen yang benar, umat Islam juga masuk surga. Karena umat Islam percaya juga kepada Yesus. Nah, bagaimana kalau Islam yang benar? Mohon maaf Jimmy, kamu tak akan masuk surga. Kenapa? Karena kamu tidak mengimani Nabi Muhammad dan juga tidak mengimani Al-Quran. Mohon maaf. Bye. Gitu Jimmy. Ya itu tadi bukan cuma bagi Jimmy sebenarnya ya efeknya. Kalau benar Jimmy berikut keturunannya nanti kelak, mungkin keluarganya sekarang yang masih Kristen pun akan ikut beriman, maka akan selamat semuanya. Tapi kalau Jimmy memilih yang Tuhan yang salah, yang bukan Tuhan, maka Jimmy, keluarganya yang masih Kristen, dan nanti anak keturunanmu semuanya ikut kepada pengajaran yang kau berikan kepada mereka. Semua itu akan diberi ajab kekal di neraka. Mengerikan sekali yang kamu bawa itu seluruh manusia yang keturunanmu. Pikirkan ke sana juga Jimmy. Baik, saya ambil alih dulu izin abang-abang. Gimana Jimmy? Masih ada satu pertanyaan atau gimana? Ada bonus lah VIP untuk Jimmy, silakan. Sebenarnya masih banyak, masih banyak pertanyaan. Dan karena memang ini udah dari tadi ya kan Pak Pandi ya, udah dari tadi ya, karena ada urusan, saya mau keluar sebentar, keluar room, dan memang ada urusan, jadi gak usah ditunggu. Tapi saya mau ucapkan terima kasih lah. Bang Jimmy, saya sudah follow. Nanti kalau ada pertanyaan silakan. Jimmy, Yep. nanti naik lagi ya, Jimmy. Uli sedikit, Ya, siap. boleh nggak Jim? Belum turun. Ya. Ya. Jadi apa yang terjadi di dunia ini tuh semuanya izin dari Sang Pencipta. Naiknya kamu ke sini itu ada maksud. Maka kamu termasuk orang yang beruntung bisa bertanya jawab dengan Bang Zuma, pertama dengan Ustadz Muhammad Hanafi. Karena begini, kamu akan dapat apa yang kamu cari. Nggak mungkin kamu cuma duduk-duduk di rumah, main game, tiba-tiba kamu dapat apa yang tidak kamu cari. Karena kamu mencari, kamu dapat bisa masuk di komal ini. Dan Uni cuma bisa mendoakan semoga kamu dapat hidayah dari Allah. Dan ketika kebenaran kamu sudah tahu secara logikamu ini masuk akal semua yang dijelaskan Bang Zuma. Dan masuk ke hati kamu, empati kamu terbangun, kemudian akal kamu pun terbangun. Oh, apa alasan kamu menolak? Jadi ketika nanti kamu menolak, maka kamu masuk neraka, kamu sudah tidak punya alasan lagi kepada Tuhan untuk membantah. Kenapa saya harus masuk neraka? Bukankah saya ini yang menciptakan saya adalah Tuhan yang mengizinkan saya punya orang tua Kristen. Sementara kamu sudah mendapatkan kebenaran. Maka ketika kamu menolak, kamu adalah kafara, menutup diri, menolak, dan kamu tidak akan dapat apa yang seharusnya kamu dapatkan sebagai seorang yang mendapat rahmat dari Allah. Saran Uni, banyaklah belajar terus, jangan menolak kebenaran. Benar katakan benar, salah katakan salah. Pertanda apa ini host? Toko saya diserbu dari tadi nih, sampai keluar masuk.
Mungkinkah si Jimmy akan mu'alaf? Amin, mudah-mudahan. Insya Allah. Insyaallah, insyaallah, amin, amin. Semoga Allah izinkan hidayah masuk ke relung hatimu ya, Dek. Jimmy cerdas. Bang Jimmy itu orang-orang yang ada di pedalaman dan orang-orang yang mau mencari tahu kebenaran. Saran saya tadi Bang Jimmy, ajak semua sahabat-sahabat, saudara-saudara dulu. Ajak diri dulu Bang Jimmy, ku amfusakum. Dirinya Bang Jimmy dulu mencari kebenaran, tapi habis itu jangan diam-diam. Kebenaran ini jangan cuma dimakan sendiri. Ajak ayah yang begitu, kalau memang masih ada, ibunda kalau masih ada. Timbulkan rasa cinta dalam hati karena kita nggak pengen sendiri mendapatkan kebenaran itu. Ya, ajak mereka semua untuk berpikir kalau lagi makan, lagi ngobrol, nggak apa-apa, ngobrol-ngobrol santai gitu. Dari hati yang paling dalam. Minta petunjuk kepada Sang Maha Pencipta. Berikan kami petunjuk. Nanti Sang Pencipta itu beda sama kita kalau Hansip ngasih tunjuk jalan rumahnya Uni. Dia bukan hanya memberikan tahu ya tempatnya, tapi yang Maha Pencipta ini bukan hanya memberikan jalan petunjuk, tapi dimampukan untuk menjalani petunjuk itu. Itu bedanya. Ya. Jadi mintanya sungguh-sungguh dalam hati dan ajak diskusi, ngobrol santai sambil makan, sambil duduk, sambil jalan. Orang-orang yang Bang Jimmy senangi. Gitu ya. Bang Jimmy, oke? Deal? Siap, mantap. Ya, baiklah. Mungkin Jimmy mau turun. Iya. Sebelumnya terima kasih kepada ini acara begini. Saya juga ya mendukung sekali acara begini karena kita bisa belajar. Terima kasih untuk host Pak Pandi ya dengan narasumber yang Sukses. luar Bang biasa. Jimmy. Bapak-bapak, Sehat selalu, Ibu sukses guru, selalu. Ibu Uni, Bang Juma ya, Pak Bejo, Ya, alumni, Pak Muhammad, Pak April ya. Terima kasih. Terima kasih. Siap, Bang Jimmy. Sukses selalu, sehat Izin, selalu Bang iya. Jimmy. Siap. Amin, amin. Hati-hati. Insya Allah dapat hidayah ya Jimmy ya. Insya Allah. Siap. Siap, amin. Izin Pak. Siap. Siap Bang Jimmy. Hati-hati. God Hati-hati, Bang. bless. Siap. Bang Zuma, Iya, gimana, Dek? Bang Zuma kebayang nggak? Bang Zuma kebayang bentar, nggak? Bang. Kita sapa dulu yang di bawah ini. Siapa? Gayan. Oh, Ini suara Nagaya, saya lanjut. delay ya. Bentar Bang Alyubi. Kita sapa yang baru masuk. Nagaya holder muslim atau non muslim? Halo Nagaya holder. Halo, Uni, Nagaya holder muslim atau non muslim? Muslim Uni. Izin ya teman-teman yang di bawah, minta maaf ya, Room Fandi ini memprioritaskan teman-teman Kristiani untuk bertanya. Kita sudah punya narasumber tempat bertanya. Bang Zuma ada, Ustadz Hanafi ada, dan kita sudah cukup banyak. Buat teman-teman Muslim, tahan diri untuk naik ya, jangan naik ke atas. Bukannya kalian tidak boleh menerima ilmu di sini, tidak, tapi nyimak saja di bawah karena kita prioritaskan teman-teman Kristiani untuk bertanya. Izin Bang Nagaya Holder, ada yang mau disampaikan sebelum saya turunkan? Saya siapkan 2 slot untuk teman-teman Kristiani di atas untuk berdiskusi dengan Bang Zuma. Bang Nego Holder, ada yang disampaikan? Saya mau tanya Uni, saya kan nikah sama seorang wanita dari Kristen dan sudah jadi mualaf lah Muslim. Belakangan ini 3-4 tahun belakangan ini saya berumah tangga, tiba-tiba istri saya kembali di jalan Kristen Uni. Jadi saya minta pendapat apa yang harus saya sampaikan kepada istri saya biar istri saya bisa kembali lagi ke Muslim dan mendapatkan hidayah. Oke, izin sebelum saya serahkan kepada para narasumber kita untuk menjawab. Sekali lagi saya ingatkan, minta maaf, bukan bermaksud tidak sopan. Teman-teman Muslim, tolong jangan naik ke atas. Izinkanlah mereka, saudara-saudara kita yang belum mengenal Allah, untuk mendapatkan ilmu dengan Bang Zuma dan Ustadz Hanafi. Tolong, please ya, kalau ingin kajian lebih mendalam tentang Islam, kita punya pondok pesantren, punya ustadz, punya ulama yang juga membuka kajian internal. Untuk menghormati dan menghargai saudara saya Bang Nagaya Holder, silakan Bang Zuma untuk menjawab dulu atau Ustadz Hanafi. Tapi kemudian tolong, kalau yang Muslim saya akan turunkan langsung, saya hanya akan menaikkan orang Kristen saja. Silakan Bang Zuma atau Ustadz Hanafi untuk menjawab. Ustadz kita dulu lah. Silakan Beliau Ustadz kan- Hanafi. Iya, silakan. Oke, Bang Nagaya.
pernikahan itu bukan hanya tentang mencari pasangan hidup, tapi juga tentang mencari teman sejati dan sahabat sejati sampai mendapatkan ridho Allah dan senyumnya Rasulullah sampai di jannahnya. Jadi kalaulah seumpama istri kita itu berbelot keyakinan, maka di situ udah statusnya sudah pisah. Tapi kalau Bang Nagaya memang cinta karena Allah, maka saran saya ajak dia untuk diskusi, ya. Kalau perlu tanya apa yang membuat dia itu bisa kembali lagi kepada jadi orang kafir, apa yang membuat dia itu tidak menemukan itu di Islam. Karena yang menghancurkan agama Islam sebetulnya, teman-teman, tolong koreksi kalau saya salah, adalah oknum yang tidak pernah mempelajari Qur'annya, tidak mempelajari hadisnya, tidak mempelajari agama itu sendiri, gitu loh. Maka saatnya saya selalu bilang kepada teman-teman muslim, yuk saatnya kita jangan berbangga ria menjadi mayoritas. Kembalilah sebagai kualitas umat Nabi Muhammad, itu yang paling penting. Umumnya lebih peduli kepada tempat ibadah daripada institusi pendidikan. Karena itu Bang Nagaya, ketika siapapun ya teman-teman yang sudah muslim, ya, umpama istrinya udah muslim, maka arahkan kepada pelajaran tauhid lebih dalam dulu. Ya, baru nanti selanjutnya. Jangan ketika udah muslim ada orang mu'alaf terus kita diamin. Ya, itu tanggung jawab kita semuanya, teman-teman. Jadi jangan kalian merasa bangga ketika ada orang mu'alaf. Ya, saat ada orang mu'alaf itu tugas kita makin berat, kawan-kawan, untuk menjaga dia dalam akidahnya khususnya. Ya, itu saran saya. Ya, Bang Nagaya kalau cinta kepada istrinya, ajak ngobrol. Ayo, apa yang menyebabkan dia itu menjadi kafir? Apa yang membuat keluh kesah yang nggak masuk dalam pikirannya? Nggak apa-apa, Bang Nagaya DM saya, WA, ngobrol head to head dengan japri saya kepada istri. Saya insya Allah siap bantu Bang Nagaya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Seperti itu aja. Silakan Gurunda yang lain. Ya Bang. Oke, terima kasih Ustadz Hanafi. Bang Nagaya, itu tadi jawaban dari Ustadz Hanafi. Silakan DM langsung kepada beliau untuk konsultasi terkait urusan fikih. Ini room dia diskusi lintas agama. Mari kita berikan hak kepada saudara kita non muslim untuk mendapatkan ilmu terkait Islam. Prioritaskan mereka. Saya sediakan slot 2 untuk saudara kita Kristen. Yang muslim tahan diri naik. Tolong ya, nggak usah naik. Minta maaf, saya agak tegas ya. Bang Naga, izin saya turunkan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kak Yuski, muslim atau non muslim? Ya Kak Yuski, muslim atau non muslim? Oke, 1, 2, 3. Izin saya turunkan. Ya, mohon maaf teman-teman untuk tidak membuang waktu ya. Kasihan teman-teman kita Kristiani. Mereka berhak mendapatkan ilmu Islam. Jakfarudin, muslim atau non muslim? Jakfarudin, muslim atau non muslim? 1, 2, Muslim 3. Muslim dari Tolong jangan naik untukannya, diam. Enggak Oke. Abang sudah tahu, sudah saya sampaikan tadi ya. Izin Bang. Kita prioritaskan teman-teman kita Kristiani untuk naik ke atas ya. Izin saya turunkan Abang. Biarkan saudara kita yang Kristiani untuk mendapatkan informasi dan ilmu tentang Islam. Izin. Bang Mas Adi, Islam atau Kristen? Islam. Oke, sudah mendengarkan apa yang saya sampaikan tadi? Izin, silakan. Saya tidak perlu turunkan, silakan turun sendiri. Terima kasih. Makasih. Oke, Bang Arifin Latif, muslim ya. Tolong turun sendiri, saya tidak perlu mengkick Anda. Saya sudah sampaikan berkali-kali dari tadi. Saya dan Fandi sudah sounding dari tadi. Tolong teman-teman yang muslim tidak perlu antri di bawah. Jangan buat jempol saya capek, please, tolong. Oni, ya. Oni, assalamualaikum Oni. Boleh tanya sebentar Oni? Ada yang saya sampaikan, ada yang mau saya tanyakan ke Oni. Boleh? Silakan. Oni, saya ini Boni pernah mendengar dari ulama besar di Indonesia tentang apa katanya hukum Islam itu tidak berlaku bagi hamba Allah yang belum pernah mendengar tentang ajaran Islam secara benar. Apakah benar Uni? Ahlul Fatrah Bang, Ahlul Fatrah adalah mereka yang belum mendapatkan risalah kerasulan. Tapi kalau di zaman sekarang ini kayaknya ya nggak make sense aja ya, kecuali dia tinggal di dalam goa, di dalam tanah ya. Wallahualam. Uni semuanya Bang Zuma, Ana izin turun ya, soalnya sambil mampu saya. Jadi kalau bisa naik lagi Uni, oke? Izin ya? Iya Ustaz. Oke, siap Ustaz Hanafi. Sama kalau sehat terus. Ya, siap. Assalamualaikum semuanya.
Waalaikumsalam. Oke Bang Arifin ya, mohon maaf tanpa bermaksud kurang ajar kepada saudara sesama Islam. Saya mohon dengan sangat room dialektika lintas iman ini memprioritaskan teman-teman non-muslim untuk mendapatkan ilmu tentang Islamologi dan Kristologi. Mohon dengan sangat. Jangan yang Islam naik dulu. Mari biarkan mereka yang belum mengenal Allah untuk mengenal Allah. Tolong, please. Mamenku, Islam atau Kristen? Kristen, Bu. Oke, standby. Boy Jom Cuti, Islam atau Kristen? Boy Cumti. Turunin aja. Boy Cumti. Iya, turunin aja nih. Kasih punyanya atau... Oke, Mamenku, silakan. Waktu dan kesempatan untuk Anda bertanya atau menjelaskan iman Anda. Silakan. Ya, terima kasih untuk Umi telah memberi kesempatan untuk orang-orang Kristiani naik ke room ini. Ini sebelum saya bertanya Umi, ini Bang Juma asli? Ya, Bang Juma, silakan Bang Juma. Abang asli atau palsu, Bang? Iya, saya sendiri. Wadaw, hormat Bang. Iya, salam hormat. Ada yang mau gue tanya Bang? Iya, silakan. Mengenai banyak pertanyaan orang kawan-kawan orang Islam mengenai ketuhanan Yesus Kristus. Tapi saya pribadi Bang mengimani bahwasanya Yesus itu adalah sang juru selamat dan Tuhan Bang. Kalau ada pertanyaan yang mungkin bisa saya jawab Bang. Oke, baik. Kalau Yesus itu disebut juru selamat dan dia diluruskan fitnahan kepada dirinya sebagai Tuhan menjadi Tuhan, saya pun mengiyakan. Kalau Yesus yang dimaksud di sini adalah manusia yang lahir tanpa ayah, yang diberi mukjizat kepada yang diutus kepada Bani Israel. Saya juga percaya. Karena di dalam Al-Quran, di iman saya juga ada Nabi yang sama seperti itu. Tapi kalau larinya kepada Tuhan dan itu dianggap benar-benar adalah teofani atau inkarnasi pencipta alam semesta, maka saya tidak percaya. Kenapa? Karena Yesus mengatakan jangan kamu percaya ketika ada makhluk yang datang mengaku sebagai Yesus. Makanya saya tidak percaya, Bung. Karena itulah kemudian kalau saudara saya ini Mamen minta ditanya, ya izinkan saya bertanya. Karena Yesus mengatakan sebelum dia terangkat ke langit, dia mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku dan mengaku akulah dia. Berarti ada makhluk yang akan datang setelah Yesus terangkat ke langit mengaku Yesus. Di Islam banyak membuat orang murtad. Menurut pengakuan mereka, adanya makhluk yang datang kepada oknum-oknum ini mengaku Yesus, aku Yesus, aku Yesus. Ada yang lagi sholat katanya, ada yang lagi sujud katanya, ada yang lagi umroh katanya, tiba-tiba mengaku bertemu dengan Yesus. Tapi Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu membawa namaku dan mengaku akulah dia. Itu pesan Yesus. Nah, endingnya di mana? 20 tahun setelah Yesus terangkat, ada makhluk datang kepada Paulus mengaku. Ketika Paulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus, manusia dari Nazaret yang kau aniaya. Ini pertanyaannya muncul. Siapa makhluk yang datang kepada Paulus mengaku Yesus ini? Mungkin saudara bisa jawab dan membuktikan bahwa itu adalah benar-benar anak Maria. Silakan. Izin Bang, setahu saya Bang, Paulus itu dituntun oleh Roh Kudus yang membuat matanya sampai buta. Paulus itu kan dulunya namanya Saulus Bang ya. Jadi pada waktu dia belum bertobat atau belum. Paulus itu semut Bang, Paulus itu semut. Bukan Bang, sebelum Paulus. Tolong yang belum dikasih kesempatan bicara jangan memotong pembicaraan agar diskusi kita berjalan dengan baik ya.
Terima kasih. Silakan Umi. dilanjut Mamenku. Terima kasih Umi. Setahu saya Bang Paulus itu sebelum bertobat namanya Saulus. Nah, jadi kisah hidup Saulus itu dulunya membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus. Nah, jadi pada suatu ketika ada Roh Kudus dalam bentuk cahaya matahari yang sangat terang sehingga mata Saulus itu menjadi buta. Nah, jadi di situ tuh Paulus bertanya-tanya, kamu siapa gitu kan? Kamu telah menyiksa orang-orang yang percaya kepada saya. Kamu siapa? Di situ Roh Kudusnya mengatakan kalau aku adalah yang orang yang kamu siksa, begitulah Bang. Aku lupa di mana ayatnya Bang, tapi di sini saya naik bukan karena nekat. Tapi aku lupa ayatnya ada di mana. Kisah Para Rasul 9, Kisah Para Rasul 22. Kisah Para Rasul 9. Iya. Ayat 22 ya. Bukan. 7. Kisah Para Rasul 7 ayat 9. Kisah Para Rasul 9 nomor 7. Oh, Kisah Para Rasul 9 ayat 7. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik yang pada waktu itu yang menyembuhkan Saulus ini muridnya Simon Petrus juga kalau saya tidak salah Bang. Nah di situ tuh dia aku pinjam bahasa orang Islam Bang, dapat hidayah begitu Bang. Jadi dia tuh diganti namanya menjadi Paulus. Ya, kita belum membuktikan, belum ada bukti yang bisa kita jadikan sebagai sandaran bahwa yang datang kepada Paulus ini adalah Yesus. Kan dia ngaku Yesus, akulah Yesus. Berarti sesuai dengan pengakuan Yesus sebelum terangkat ke langit, akan datang penyesat yang menggunakan namanya dan mengatakan akulah dia. Itu siapa? Kan Yesus mengatakan, aku akan pergi dan yang datang setelahku adalah seorang manusia penolong, yaitu roh kebenaran, penghibur. Yang datang setelahku adalah seorang, bukan hanya suara. Dan Yesus berpesan, setelah aku terangkat akan datang Yesus palsu. Matius 24 nomor 24. Akan ada Yesus palsu datang setelah aku. Camkanlah kata Yesus. Camkan. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, jangan kau pergi ke sana. Atau ada Yesus di dalam bilik, jangan kamu percaya. Ini tergenapi oleh Paulus ketika Paulus ke Damsyik di padang gurun, dia bertemu dengan makhluk mengaku Yesus. Ketika dia di dalam bilik penjara, ya, temeong, bilik rahasia, jangan kamu percaya, kata Yesus, ketika ada orang yang mengaku bertemu aku di dalam bilik. Paulus menulis beberapa kitab di dalam bilik. Kata Paulus, dia menerima bukan dari orang, tetapi dia menerimanya dari Yesus. Berarti Yesus datang ke bilik penjara. Yesus datang ke padang gurun. Tapi itu bukan Yesus, makhluk yang mengaku Yesus. Bahkan Yesus mengatakan, camkanlah, aku sudah mengatakannya kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, jangan kau pergi ke sana. Atau Yesus ada dalam bilik, jangan kau percaya. Itu kata Yesus. Murid-muridnya tidak percaya kepada Paulus. Kenapa? Karena murid diinformasikan oleh Yesus, sebab kedatanganku yang kedua nanti ditandai dengan adanya cahaya yang mengkilat dari timur sampai ke barat. Itu kata Yesus. Makanya orang-orang Yahudi tidak percaya. Ketika Paulus mengatakan, aku bertemu dengan Yesus loh di padang gurun, tidak percaya. Maka tulisan-tulisan Paulus itu
dituliskan bukan untuk orang Yahudi yang ada di Yerusalem, karena Paulus tahu mereka tidak mungkin percaya. Maka surat-suratnya itu 13 surat dituliskan untuk orang-orang non-Yahudi. Ketika Paulus menjajarkan Yesus loh yang datang kepadaku, orang non-Yahudi percaya. Kenapa? Karena mereka adalah penyembah-penyembah dewa. Mereka berpaham bahwasanya dewa mereka bisa nusul menjadi manusia, bermukjizat, bla 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 bla. Dan mereka kemudian yang menerima ajaran Paulus ini adalah penganut ajaran penyembah kepada Theos. Inilah yang Anda ikuti. Anda bukan pengikut Yahudi kan? Anda pengikut orang Barat, Anda pengikut orang Roma, Anda pengikut orang Belanda, Anda pengikut orang Jerman. Itu bukti akuratnya. Akurat. Siapa mengajarkan Anda menyembah makhluk yang bernama Yesus itu? Yesus? Tidak. Tapi siapa? Paulus. Atas suruhan siapa? Dorongan siapa? Makhluk yang datang kepadanya. Siapa makhluk itu? Yesus mengatakan dalam Lukas 10 nomor 18, aku melihat iblis jatuh dari langit seperti cahaya, seperti kilat jatuh ke bumi. Nah, sedangkan hanya ada satu makhluk di atas muka bumi ini yang mengaku sebagai bintang timur, hanya iblis. Dan makhluk yang datang kepada Paulus itu juga mengaku bintang timur. Baca Yesaya 14 nomor 12. Bintang timur, sang Lucifer jatuh ke bumi. Nomor 14-nya, Lucifer bintang timur ini berontak dan ingin menyamai sang maha tinggi. Siapa dia? Dialah makhluk yang datang kepada Paulus yang ngaku-ngaku Yesus. Untuk apa dia datang mengaku Yesus? Untuk menyesatkan banyak orang. Terbukti tidak? Terbukti. Miliaran orang mengatasnamakan diri mereka sebagai Kristen, menyembah kepada makhluk yang ngaku-ngaku Yesus. Apa buktinya? Apa buktinya? Bahwa Kristen menyembah makhluk yang ngaku-ngaku Yesus. Buktinya Anda lihat di dalam Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang yang menyeru kepadaku, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, bukankah kami sudah bernubuat pakai namamu Tuhan Yesus? Bukankah kami mengusir setan pakai namamu Tuhan Yesus? Bukankah kami telah bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu Tuhan Yesus? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka yang memanggil aku Tuhan dan memujizat pakai namaku. Enyahlah daripada kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku. Aku tak mengenal kalian. Kalian adalah pembuat kejahatan. Itu kata Yesus. Diusir orang-orang yang memanggil Yesus itu Tuhan. Tapi apalah daya kalau sudah terlanjur kalian terjebak di dalam penyembahan terhadap makhluk yang mengaku Yesus.